Saudara, satu persatu keluarga Presiden Joko Widodo meninggalkan PDI Perjuangan. Yang terbaru adalah menantu Jokowi yang merupakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Sebagai kader PDI Perjuangan, alih-alih mendukung Ganjar Pranowo, Bobi justru lantang memberikan dukungannya pada Prabowo Subianto yang berpasangan dengan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka. Tapi soal statusnya sebagai kader PDIP, Bobi ternyata 11-12 dengan Gibran masih abu-abu. Apakah gelagat anak mantu Jokowi yang meninggalkan PDIP ini benar-benar sepenuh hati atau masih setengah hati? Hubungan Gibran dengan PDIP istilahnya masih gantung karena hingga saat ini Wali Kota Solo itu belum mengembalikan kartu tanda anggota PDIP serta belum terucap kata resmi keluar dari mulut Gibran. Bahkan wacana pertemuan Gibran dengan DPC PDIP di Solo untuk memperjelas statusnya pun tak kunjung terrealisasi. PDIP pun akhirnya berhenti berharap. Alih-alih memecat Gibran, PDIP menyebut sudah tutup buku dengan Gibran Rakabuming Raka dan lebih memilih fokus dengan pemenangan Ganjar Mahfud. DPC belum menerima gitu. Nah, biarin aja lah. Tutup buku ya Pak ya? Udah tutup buku. Perintah Pak Sekjen tutup buku. Nah ya wis. Saya kan lebih sampaikan. Saya itu lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Di tengah Gibran yang masih memegang KTA PDIP, muncul isu baru jika Gibran akan dikuningkan alias masuk Golkar. Hal ini terungkap saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP karena telah pamit dan telah dikuningkan. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bahkan menyebut resminya Gibran bergabung ke Golkar tinggal menunggu waktu. Namun Gibran membantah sudah masuk Golkar karena belum ada pembicaraan. Nah itu ada waktunya nanti, sabar-sabar dulu. Pasti ya Pak ya, apa gimana nih Pak? Ya sabar-sabar dulu aja. Ya. Untuk Gibran kan? Nanti hari ini acaranya tunggal, ulang tahun Partai Golkar. Itu benar. Iya Pak. Apa itu? Katanya Bapak udah bilang terkait status Gibran itu akan jadi kuning gitu loh Pak. Iya Pak. Kalau dengan Mas Hasto kan komunikasi lancar, tanya lagi ke Mas. Sudah dijawab Mbak Puan, sudah dijawab Pak Hasto, sudah dijawab Pak Komarudin. Belum ada pembicaraan seperti itu. Tapi sudah ada pandangan Mas terkait partai Mas? Drama tarik ulur siapa yang lebih dulu mundur atau memecat pada keanggotaan Gibran di PDIP belum selesai. Giliran menantu Jokowi yang merupakan Wali Kota Medan Bobi Nasution mengikuti jejak kakak iparnya bikin gaduh PDIP. Bobi mendeklarasikan dukungan pada Prabowo dan Gibran. Alasan Bobi memutuskan memilih jalan berbeda dengan partainya yang mengusung Ganjar Mahfud adalah karena adanya hubungan kekerabatan. Nah, gara-gara ini Bobi dipanggil DPP PDIP untuk klarifikasi. Karena sudah tak sejalan dengan PDIP, Bobi pun diberi tenggat waktu seminggu untuk mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP miliknya. Tapi sepertinya Bobi ini masih setengah hati untuk meninggalkan PDIP. Karena Bobi menyatakan masih ingin menjadi kader dari PDI Perjuangan meski pilihannya bukan Ganjar Mahfud, tapi Prabowo Gibran. Tapi lagi-lagi aturan PDIP menegaskan jika kadernya dilarang bermain dua kaki. Jadi mau gimana nih Bobi? Tentunya secara kader saya masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan. Saya namun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden dan wakil presiden mungkin berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan ke DPP. Jika hubungan anak mantu Jokowi tengah rumit dengan PDI Perjuangan karena sikap politik berbeda. Lain pula dengan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Sejak awal melangkahkan kakinya ke politik, Kaisang mengambil sikap berbeda dengan sang ayah dan kakaknya. Kaisang justru memilih Partai Solidaritas Indonesia sebagai kendaraan politiknya. Bahkan baru 2 hari jadi kader, Kaisang sudah ditunjuk jadi orang nomor 1 di PSI. Meski saat itu Kaisang belum terikat resmi dengan PDI Perjuangan, langkah Kaisang ini sempat menimbulkan pertanyaan. Karena sebagai terah keluarga Jokowi, Kaisang itu sudah siap ditampung oleh PDI Perjuangan. Bahkan Puan Maharani sempat memberikan tawaran pada Kaisang masuk PDIP ketika santer isu Kaisang mau maju di Pilkada Depok.
Ya, sementara itu Presiden Jokowi yang menyatakan tetap netral di Pilpres 2024 dengan mendukung 3 paslon. Namun nyatanya Jokowi condong ke Prabowo di acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII pada Selasa kemarin. Presiden Joko Widodo menekankan soal pentingnya pemimpin kuat. Dan saat itu Jokowi memuji penampilan pencaksilat karena Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Baru bisa menyelesaikan satu saja, muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencaksilat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Kerumitan hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan menyeratkan hubungan PDIP dengan Jokowi kini tampak renggang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahkan pernah curhat karena merasa partainya ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Padahal selama ini PDIP mengaku telah memberikan privilege besar pada Jokowi dan keluarganya. Analis politik Adi Prayitno menilai politisi memang kerap menggunakan partai politik hanya sebatas kendaraan elektoral tanpa memiliki ikatan kepartaian. Sehingga bisa jadi alasan dibalik terang-terangan keluarga Jokowi berpindah haluan dan meninggalkan PDI Perjuangan karena menilai secara politik PDIP sudah tak lagi menguntungkan. Memang pikiran politisi kita itu kan rata-rata menganggap politik berdasarkan untung dan rugi. Kalau tidak nguntungin ditinggalkan, kalau kemudian ada sesuatu yang dianggap menguntungkan maka dia akan membuat keputusan politik. Mungkin bagi Gibran Rakabuming Raka, mungkin bagi Bobi Nasution dan seterusnya, PDIP sudah tidak terlampau menguntungkan bagi mereka. Makanya ditinggalkan dan mencari tempat yang lain yang mungkin menurut mereka jauh lebih memberikan prospek. Entah itu apa prospek politiknya. Jadi rumit ya drama status hubungan anak mantu Jokowi dengan PDIP yang masih tarik ulur. Apakah Tra Jokowi benar-benar meninggalkan PDIP atau masih setengah hati? Tunggu saja episodenya. Seperti kata Presiden Joko Widodo, jika Pilpres 2024 ini akan banyak drama.